alhamdulillah fisik saya masih kuat. Ya, saya tidak pernah mengidap penyakit Covid. Tidak. Covid itu takut sama saya. Covid itu lari sama saya. Tumbuk kepalanya. Sebagaimana saya tumbuk batu pecah, saya mau tumbuk juga kepalanya. Mau lihat dulu, saya sakit nggak? Karena kalau orang sakit itu kan tidak bisa pecahkan kepala orang. Shalom, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan Yesus bersama saya, Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali menghampiri saudara lagi, bahwa Tuhan begitu baik memberi saya kesempatan untuk berbagi video kepada saudara sekalian. Dan memang salah satu hal yang paling saya soroti di konten saya ialah seputaran Om Yahya Waloni, di mana Om Yahya Waloni ini memang sudah terbiasa menyinggung Kristen karena dia mantan Kristen, dan itu sudah menjadi komitmen saya untuk kalau Om Yahya menyindir dan lain sebagainya, kita membantah, meluruskan, mendoakan, menegur dan lain sebagainya. Karena kita memang tidak bisa saling ketemu karena faktor lokasi, entah beliau tinggal di mana, kita di mana, tetapi melalui media sosial kita bisa saling mengingatkan seperti itu. Nah, beredar video Yahya sakit, kita sudah berdoa, kita berharap Yahya sembuh. Dan kalau isu orang bilang Yahya Covid, Yahya tidak pernah kena Covid. Menurut Yahya, Covid itu takut sama Yahya. Nanti videonya saya tunjukkan. Nah, kita berharap, berdoa Yahya sembuh, itu yang pertama, jasmani. Yang kedua tentu rohaninya, minimal tidak menghina lagi dan lain sebagainya. Ternyata kelihatannya kesembuhan dapat, tapi perubahan supaya Yahya jangan sombong lagi, jangan menghina lagi, itu kayaknya belum berubah. Itu kelihatan dari video berikut. Nanti saya tunjukkan Yahya mau tumbuh kasih pecah kepala orang lah. Yahya pakai begini lagi, masih kuat lah. Maksudnya masih ada sombong-sombong gitu loh. Padahal kita berharap tuh Om Yahya lebih baik gitu loh. Ya, Yahya sekarang kan sudah main YouTube, ada channel sendiri. Jadi Om Yahya, kalau mau pantau Om Yahya tuh gampang gitu. Dan Om Yahya juga pokoknya punya niat yang besar pimpin perang. Yahya mau perang terbuka lawan kafir, munafik, komunis. Karena Yahya menganggap ada 3 kelompok ini yang bersatu. Kafir, munafik dengan komunis. Dan Yahya maunya tuh perang terbuka. Padahal kita ini kan sudah merdeka 76 tahun. Buat apa perang lagi? Kita bukan Afghanistan, pemerintah lawan Taliban dan lain sebagainya. Om Yahya, ya buat saudara yang sudah menfitnah Om Yahya meninggal, itu tidak benar. Makanya saya di video sebelumnya saya bilang itu fitnah itu. Karena saya lihat editannya tuh tidak benar. Kita masih tetap dididik untuk mengampuni. Tapi kita lihat dulu, Om Yahya bukannya berubah, tambah ganas saudara-saudara. Ya, mari kita lihat keganasan Om Yahya di video terbaru. Kalau tidak salah beliau bikin 17 Agustus deh. Kalau tidak salah, perhatikan videonya ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya akan mati, tapi umur saya akan mati ketika nih pemfitnah ini mati duluan. Dan orang-orang ini dalam waktu dekatnya menghina saya, memfitnah saya ini, mereka akan mati duluan sementara ini. Mereka akan mati duluan, mereka akan mati dalam waktu dekat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mereka mati dulu, baru saya mati. Allahu Akbar. Orang lagi sehat-sehat. Jamaah panik dari seluruh daerah. Dari Sulawesi, dari Kalimantan, dari Nanggro Aceh Darussalam, Sumatera, Riau. Semua WA ke saya. Ribuan setiap hari mengatakan, bertanya kepada saya, apakah Ustadz sehat? Alhamdulillah sehat. Bahkan ada yang tidak percaya, video call ke saya. Innalillahi. Manusia kalau suka dengan dusta, manusia apa itu? Bukan manusia itu. Bukan manusia, iblis yang suka dengan dusta. Hidup dengan ketidakbenaran, hidup dengan kebohongan tiap hari. Memfitnah orang, mencaci maki orang. Allahu Akbar. Ya. Hidup dengan dusta itu hidup ada prinsip orang kafir, saling mendustai. Mereka dengan mereka saling mendustai. Kok mau-maunya ada yang ikut juga pembohong berbicara.
Allahu Akbar. Hah? Mengatakan hal-hal buruk. Sampai ada jemaah bilang, tuntut aja Ustaz. Tuntut bagaimana? Kita simpan aja dulu. Kita simpan. Presiden berganti, semua fitnah itu saya download, saya simpan. Insya Allah ada masanya, ada waktunya. Ada waktunya. Untuk kita lapor ada waktunya. Ada waktunya, jangan lapor sekarang. Lapor sekarang mereka, oh Masya Allah. Mereka didukung oleh rezim, makanya berani. Apalagi orang kafir. Orang kafir itu dari dulu nggak berani, baru sekarang dia berani. Kenapa? Karena banyaknya kaum munafik di dalam Islam. Dan kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waqlus alaihim wa ma wahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Nabi, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Waqlus alaihim, dan bersikap keras kepada mereka. Bersikap keras kepada mereka. Sesungguhnya tempat kembali mereka neraka jahanam yang sangat pedih. Masya Allah. Jamaah jangan pernah percaya kalau berita yang dihembuskan, yang tiupkan, yang datangnya dari orang-orang kafir dan munafik. Mereka tidak ada lain, berita mereka adalah dusta, terbukti. Sudah beberapa kali mereka fitnah saya. Sudah beberapa kali. Sudah beberapa kali mereka memfitnah saya. Dan semuanya mental, semuanya tidak benar. Kok tidak malu? Masih juga ada orang percaya. Ya itulah, pemimpin pembohong diikuti oleh para pengikut-pengikutnya pembohong. Itu saya bilang orang kafir tempatnya di neraka karena apa? Suka berbohong, suka berdusta, dan dipercaya juga oleh publik. Allahu Akbar. Orang masih sehat. Nah, coba yang fitnah saya itu berhadapan langsung dengan saya untuk membuktikan saya sakit atau tidak. Berhadapan dengan saya, buktikan bahwa Yahya itu sudah meninggal. Suruh berhadapan dengan saya. Kalau tidak, saya kasih pecah mukanya di depan saya. Untuk membuktikan harus berhadapan. Hadirkan dia, hadirkan saya berhadapan, dan saya coba tumbuk mukanya, saya tumbuk kepalanya. Sebagaimana saya tumbuk batu pecah, saya mau tumbuk juga kepalanya. Mau lihat dulu, saya sakit nggak? Karena kalau orang sakit itu kan tidak bisa pecahkan kepala orang. Itu. Untuk membuktikan, saya tumbuk dulu kepalanya. Itu. Kalau sudah hancur kepalanya, oh berarti Ustadz Yahya masih sehat. Begitu. Masya Allah. Jamaah, inilah tantangan kita. Inilah tantangan kita di era rezim mengadu domba antara Ustadz A dengan Ustadz B, pejabat Muslim A dengan pejabat Muslim B, antar lembaga-lembaga negara, lembaga A dengan lembaga B. Semua kita diadu domba. Allahu Akbar. Ujung-ujungnya orang-orang munafik ini, kenapa mereka berani? Ujung-ujungnya yang mereka peralat adalah TNI dan Polri. Coba perhatikan kalau orang munafik bicara. Selalu mereka katakan, polisi itu tangkap si A, tangkap si B. Karena kita mengkritisi, mereka menyuruh polisi untuk tangkap. Itu dia. Orang munafik itu penakut, pengecut besar. Mereka jadi berani karena mereka di bawah perlindungan rezim yang berkuasa sekarang. Dan setiap ada apa-apa, selalu menyuruh petugas TNI dan Polri. Itu yang menjadi andalan mereka. Itu yang menjadi kekuatan mereka. Makanya mereka berani. Kalau terjadi perang terbuka, kalau terjadi revolusi, insya Allah, berulang-ulang saya katakan, saya di barisan paling depan akan memimpin perang terbuka. Jangan memakai TNI dan Polri, jangan menggunakan tenaga, jangan menggunakan kemampuan TNI dan Polri. Hai kaum munafik, hai kaum kafir, hai kaum komunis, bersatu kalian. Jangan pernah memperalat TNI dan Polri. Di mana? Ajak kami perang. Ajak kami perang dan kami akan libas kalian sampai selesai. Sampai rata kalian, kami akan libas. Dan saya akan pimpin sebagai pemimpin paling terdepan untuk memimpin perang bila terjadi perang terbuka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai masuk ke dalam liang kubur kecintaan kami terhadap NKRI, terutama kepada Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saudara-saudara, Anda lihat di sana. Tidak ada karena COVID itu takut sama Om Yahya. COVID tidak berani sama Om Yahya. COVID boleh kena di orang lain. Kalau namanya Yahya Waloni, COVID tidak berani, saudara-saudara. Waduh, memang Om Yahya ini kayak manusia super gitu loh. Iya kan?
Lalu ya Om Yahya bilang, kalian yang aduh, saya ini tidak tahu kenapa ya Om Yahya Waloni. Anda kalau marah-marah tuh kok saya lucu setengah mati gitu loh. Om Yahya ini sebagai anak-anak sebangsa setanah air, Om Yahya kalau marah tuh tidak menakutkan, justru lucu Om Yahya. Lihat Om Yahya bikin begini nih, saya lihat kok lucu sekali Bapak Ustadz. Aduh, ayo maju ke sini, saya tumbuh ke sini, pecah kepalamu. Itu buat yang hina fitnah-fitnah Om Yahya. Om Yahya sudah download semua, sudah kumpul laporan. Om Yahya niatnya mau lapor ya. Om Yahya, laporan orang untuk Om Yahya saja belum diproses. Om Yahya mau lapor kembali lagi bagaimana? Well, kalau Om Yahya sampai lapor tuh, waduh, penjara satu Indonesia tuh penuh. Karena kan banyak banget yang tidak suka sama Om Yahya. Ya. Dan waduh, itu kalau Om Yahya sampai lapor, saya pikir kalau digubris sama pemerintah, banyak. Penjara tuh sesak dengan 3 kelompok tadi ya. Kafir, munafik, komunis. Saya tidak tahu ini Om Yahya tahu komunis dari mana, saya juga tidak mengerti. Kalau kita tahunya komunis tidak ada lagi di Indonesia. Tapi Om Yahya mati-matian komunis ada. Ini yang mana lagi Pak Yahya? Ya. Nah saudara-saudara, saya memang kalau lihat Om Yahya marah tadi saya lucu. Tapi di sisi lain ya kita tidak bisa berhenti mendoakan. Walaupun kalau kita lihat Om Yahya bikin begini, ini kan kita, kayaknya Om Yahya mau siap sportif, mau siap fight gitu loh. Aduh, Om Yahya tuh kalau pukul batu aja pecah loh, saudara lihat aja. Jadi orang begini ini memang harus didoakan. Kita mau lawan pakai fisik, Om Yahya punya kekuatan begitu luar biasa. Pukul batu pecah, COVID tidak bisa kena, kekuatan tetap. Mau apa? Jadi saudara mau lawan Om Yahya pakai apa? Ya sudah pakai doa. pakai doa saja supaya Om Yahya selamat. Om Yahya, kami ini sebenarnya berharap Om Yahya sembuh, tidak ganas-ganas lagi, tidak marah-marah lagi, tidak ceramah seperti yang tadi tuh. Tapi ya itulah Om Yahya ya. Makanya saya pribadi pokoknya asik aja gitu loh. Kalau Om Yahya masih ada, Tuhan masih kasih kesempatan di Om Yahya, ya kita berharap Om Yahya berubah gitu loh. Tapi kalau tidak ya kami orang Kristen juga tidak akan berhenti meluruskan ya, mengingatkan, menegur Om Yahya kalau ada hal-hal yang Om Yahya sampaikan dan kami anggap tidak benar. Karena Om Yahya sendiri dalam video tadi bilang Om Yahya paling benci dusta. Sedangkan dustanya Om Yahya itu beberapa kali kan sudah kita buktikan. Ya, lalu Om Yahya juga apa ya? Om Yahya itulah, Om Yahya dulu di dalam Kristen diajarkan ampuni orang. Sekarang Om Yahya keluar dari Kristen, lihat tuh sifat Om Yahya tuh. Orang kalau Om Yahya tetap di Kristen pasti gaya Om Yahya ya kayak kami. Om Yahya hina, kami tegur, kami luruskan, tapi doakan. Berharap Om Yahya selamat, sembuh. Ini Om Yahya bilang, saya tidak akan mati, kau mati duluan. Aduh, Om Yahya, bagaimana nih Om Yahya sih tinggalkan ajaran kasih. Makanya Om Yahya kayak begitu. Ya sudahlah, kami juga tidak akan meniru Om Yahya. Kami hanya bikin cair suasana dengan tanggapan ini supaya jangan terlalu tegang, jangan terlalu begini, jangan terlalu tumbuk-tumbuk begitu maksudnya. Ya Om Yahya ya. Om Yahya begini, aduh saya lihat nih kok Om Yahya ini sebenarnya apa? Ini Ustadz atau MMA? Ya, One Pride ya, yang di MMA. Sudahlah Om Yahya, kita tenang-tenang sajalah Om Yahya. Om Yahya juga tahu saya ceramah begitu-begitulah. Karena Om Yahya begitu, minimal saya akan tanggapi, saya akan berharap Om Yahya berubah lah. Jujur saya hati paling dalam nih, saya ini kadang-kadang rindu ketemu Om Yahya gitu loh, cerita-cerita dengan Om Yahya. Tapi jangan tonjok saya di sini Om Yahya, pecah ini kepala, soalnya batu aja pecah itu. Om Yahya,
Tuhan Yesus mengasihi Om Yahya. Ingat ajaran kasih, jangan balas mengutuk. Ya, Tuhan Yesus mengasihi Om Yahya. Om Yahya jangan mau ditipu oleh setan yang bikin marah-marah, mau pimpin perang, mau tumbuk orang. Tidak usah Om Yahya. Ya, anggap saja Om Yahya menuai. Kan Om Yahya selama ini juga banyak menghina orang kan. Jadi anggap saja kalau tanam kelapa, panen kelapa, tanam kedondong, panen kedondong, tanam mangga, panen mangga. Om Yahya kalau sudah biasa menanam ujaran kebencian, hina orang dan lain sebagainya. Sekali-sekali Om Yahya dapat begitu, saya pikir pas itu, adil itu, Tuhan adil ya. Om Yahya, Tuhan Yesus mengasihi Om Yahya. Harapan kami sih Om Yahya tetap selagi diberi kesehatan, kesempatan toh, semangat lagi, tapi yang benar aja lah, jangan hina-hina Kristen atau siapapun Om Yahya ya. Tuhan Yesus mengasihi Om Yahya dan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Salam.